Assalamualaikum, welcome to my channel Fish Vlog. Nah, kali ini kita bahas teori pemikiran Bruno Latour. Sebelum kita bahas, kita overview dulu. Yang pertama, non-modernisme dan ekokritisme. Yang kedua, teori jaringan aktor dan naratologi. Serta yang ketiga, pasca kritik dan pembacaan paranoid. Nah, sebelum membahas pemikirannya, kita kenalan dulu yuk. Bruno Latour. Bruno Latour, seorang pakar sains dan teknologi yang berdampak pada filsafat, antropologi, sosiologi, dan sastra. Buku pertamanya merupakan kajian etnografis mengkonstruksi fakta ilmiah, dan pemikirannya kerap disamakan dengan konstruktivisme sosial dan posmo secara umum. Karya Latour yang pertama yaitu Science in Action, membahas tentang peran aktor jaringan, proses ilmu pengetahuan sebagai tindakan, dan kontroversi ilmiah. Karyanya yang kedua yaitu Pasteurization of Friends, membahas tentang kemenangan Pasteur sebagai kemenangan jaringan, sains sebagai proses negosiasi, dan agensi mikroorganisme. Karya yang ketiga yaitu Politics of Nature, membahas tentang kritik terhadap pemisahan alam dan masyarakat, membahas tentang pengantar ke parlemen benda, serta perubahan peran ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu Making Things Public, membahas tentang yang pertama yaitu perluasan konsep perwakilan politik, benda sebagai mediator, dan yang ketiga membahas tentang pentingnya desain. Selanjutnya yaitu An Inquiry into Mode of Existence, membahas tentang pengenalan berbagai mode eksistensi, kritik dualisme modern, dan yang terakhir membahas tentang diplomasi ontologis dan kritik terhadap kritik. Facing Gaia, membahas tentang krisis iklim sebagai tantangan epistemologi, perluasan konsep gaya, dan selanjutnya membahas tentang gaya sebagai aktor politik dan membangun solidaritas baru. Selanjutnya yaitu non-modern. Non-modern membahas tentang memisahkan nature dan kultur, hibrida atau kuasi-objek, dan yang ketiga yaitu tentang 3 respon modernisme, pasca modernisme, antimodernisme, dan non-modernisme. Selanjutnya translasi, 4 tahap translasi. Yang pertama yaitu problematisasi, mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi. Yang kedua, identifikasi kepentingan, mengunci kepentingan entitas lain agar sesuai dengan jaringan. Selanjutnya yang ketiga, penempatan, mengorganisir peran entitas dalam jaringan. Yang keempat, mobilisasi, yaitu mengkoordinasikan entitas untuk bertindak sesuai dengan kepentingan jaringan. Selanjutnya yaitu simetri, bagaimana mengatasi dikotomi subjek dan objek. Selanjutnya yaitu jaringan aktor. Pada pembahasan ini memberlakukan manusia atau non-manusia sebagai aktor. Latour mengambil inspirasi dari model aktansial Greimas dalam naratologi dan membuang asumsi strukturalis.
Selanjutnya yaitu perbedaan penekanan. Di sini membahas tentang yang pertama yaitu Greimas menjelaskan struktur cerita, Latour menjelaskan struktur semua jaringan. Greimas mengartikan aktan sebagai fungsi karakter, Latour mengartikan aktan sebagai agen yang menghasilkan perbedaan. Greimas mencari model universal, Latour berfokus pada analisis situs. Selanjutnya yaitu konsep AN. Ada 3 konsep. Yang pertama, 2 tipe aktan, yaitu penyambung dan perantara. Yang kedua, ontologi datar, di mana semua objek berkedudukan setara. Dan yang ketiga, skala sebagai geografi. Keduanya menandai geografi yang berbeda. Jadi penjelasannya terkait mikro bukan berada pada lingkup penjelasan makro. Selanjutnya yaitu pembacaan paranoid. Pembaca paranoid selalu mengasumsikan teks yang mau dibaca. Selanjutnya, pembaca paranoid selalu bergerak membongkar unsur teks direpresi. Dan yang terakhir, pembaca paranoid selalu mengajukan pembacaan reparatif, di mana pengalaman terkejut mungkin tampak realistis dan perlu. Selanjutnya yaitu palingan pasca kritik. Velsky menggulirkan post-critical turn berdasarkan pemikiran Latour dan Sequik, di mana mengkritik berbagai bentuk hermeneutika, kecurigaan mencari sesuatu yang disembunyikan di balik teks, dan menempatkan teks sebagai aktan sesuatu yang dapat menciptakan perbedaan terhadap pembaca. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya.